Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu bil umuri dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah haitsu kama qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa hadir bersama melaksanakan kajian rutin kita setiap malam Kamis, pembahasan seputar fikih ibadah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini yang seyogianya hadir di tengah-tengah panjenengan adalah beliau Ustadz Agus Effendi. Karena tadi dadakan qadarullah Ustadz Agus Effendi sedang safar ke Solo dan tidak sampai untuk mengisi kajian untuk memberikan pengajaran di malam hari ini, sehingga kami menggantikan beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, kemarin Ustadz Agus sudah sampai babakan nopo wudu. Sampai tema apa? Wudu. Terakhir sudah sampai mana, Pak? Sudah selesai. Sampai urutan-urutan tertibnya wudu, begitu ya. Baik. Malam hari ini biasanya kami mengampu hadis, akan tetapi hanya sedikit saja melengkapi apa yang kemudian sudah biasa disampaikan oleh Ustadz Agus Effendi. Beliau selalu membahas fikih, kemudian diambil dari tema atau dari kitab fikih muyasar, fikih yang ringan. Fikih muyasar itu biasanya kalau di pesantren itu diajarkan pada anak-anak usia SMP, itu yang diajarkan Ustadz Agus. Jadi ada fikih muyasar, ada mulakhos, itu SMP ya. Jadi itu kalau anak-anak SMP belajarnya itu sekarang di beberapa ma'hadul asriyah, pondok pesantren yang modern begitu. Saya punya kitab dikarang oleh Syekh Husain bin Audah Al-Awaisyah ya. Nama kitabnya Al-Mausu'atul Fiqhiyatul Muyassarah, hampir sama. Ensiklopedi Fikih Muyasar. Waduh. Mboten sik coblas niki. Sik. Pripun, Pak? Ndak nyala. Digancel napa? Cek. Oh, oke. Kala aune. Baik. Saya punya Mausu'atul Fiqhiyatul Muyassarah, ensiklopedi fikih yang muyassarah itu yang gampang. Itu ada 7 jilid yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan kitab aslinya kami juga punya berbahasa Arab. Di antaranya di sini yang nanti juga insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Agus Effendi, tapi ini statusnya hanya sekedar melengkapi saja. Saya akan langsung ke tema yang menjadikan wudhu itu menjadi batal. Jadi ada pembatal-pembatal wudhu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah la yuqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa.
Kanjeng Nabi menika ngendika Allah tidak menerima Allah tidak menerima salat seseorang idza ahdatsa, apabila seorang hamba apabila kita sedang berhadas, baik hadasnya itu hadas yang kecil maupun hadas yang besar, hatta yatawaddoa, sampai kemudian kita berwudu. Berarti ada sesuatu yang kemudian menjadikan wudu kita ini batal. Yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur, seperti urin, mani, madhi, atau angin. Ini nanti urin jelas, mani jelas. Madhi itu sesuatu yang keluar dari seorang laki-laki, baik dalam bersenggama atau tidak bersenggama, tapi itu bukan mani ya. Kemudian sesuatu angin, ada angin yang keluar dari bagian depan, begitu. Ini jelas kalau itu keluar, maka kemudian ini membatalkan wudhu yang kemudian kita miliki. Yang nomor dua, Bapak Ibu rahimakumullah, yang menjadikan wudhu kita menjadi batal itu adalah hilang akal. Apa contohnya hilang akal? Tidur. Nah, nanti ada kelengkapannya. Tidur itu khilaf ulama. Ada yang menyatakan bahwa kalau tidurnya tidak bersandar menjadikan wudhu itu tidak batal. Ada yang mengatakan kemudian kalau tidurnya sampai bersandar nanti batal. Kita sampai di situ insya Allah. Apalagi selain tidur? Apa? Gila. Ya gila. Gila niku ora waras ya, berarti hilang akal ya. Gila. Orang gila mau sholat dia tidak diterima sholatnya, apalagi mabuk, betul mabuk. Kemudian yang menjadikan hilang akal itu semaput. Nah, semaput itu hilang akal kan gitu kan? Itu menjadikan wudhu kita batal atau dibius ya, dibius dengan yang menjadikan hilang akal. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ini masuk khilaf. Yang berikutnya yang menjadikan wudhu kita batal itu adalah menyentuh nyuwun sewu dalam tanda kutip kemaluan. Menyentuh apa? Kemaluan. Ada yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu manakala kemudian disentuh menggunakan ini apa ini? Telapak ya. Batinnya tangan, ini zohir, ini batinnya tangan. Ini kalau kemudian menyentuh sesuatu itu, menyentuh kemaluan itu, maka kemudian itu menjadikan batal. Hadisnya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi." Kalau seseorang menyentuh dengan tangannya, apa yang disentuh? Farjihi, kemaluannya. Walaisa bainahuma sitrun, tidak ada antara tangan dan kemaluan itu sitrun. Sitrun itu sitar ya, nopo pembatas, kaos tangan, nopo tisu dan lain sebagainya. Wala hijabun, tidak pula ada hijab. Fal yatawaddo, maka kata Nabi SAW, hendaklah orang yang seperti ini yang menyentuh kemaluannya dia kemudian harus berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Itu pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Pertama, konsentrasi, ada hadis yang kedua. Dari Thalib bin Ali, dia bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya setelah berwudu. Jadi misalnya kita sedang berwudu di dalam kamar mandi, kemudian tidak sengaja niatnya aja ngagem celana atau mau pakai handuk, ternyata kemaluan itu tersentuh oleh tangan kita. Ini ditanyakan oleh Kanjeng Nabi. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, wahal huwa illa bad'atun minhu.
bukankah nyun sewu kemaluan itu merupakan salah satu bagian dari tubuhnya? Itu kata Nabi. Artinya apa? Hadis ini memberikan pengertian bahwa seorang laki-laki yang kemudian berwudu, kemudian tangannya menyentuh kemaluannya dan disampaikan masalah itu kepada Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi mengatakan, bukankah itu juga bagian dari tubuhnya? Bapak Ibu rahimakumullah, nyun sewu, kita berwudu. Setelah kemudian kita berwudu, kemudian menyentuh telinga, batal tidak wudu kita? Bukan batal. Kemudian setelah itu kita menyentuh perut, batal tidak wudu kita? Tidak batal. Nah, Nabi mengatakan seperti itu. Itu yang namanya tempat keluar air kencing itu juga bagian dari tubuh manusia. Dan tubuh manusia itu bukankah sesuatu yang najis? Yang pertama menyatakan bahwa menyentuh dengan telapak tangan itu batal dengan hadis dasar yang tadi pertama kami sampaikan. Yang kedua, para ulama kemudian menyatakan bahwa menyentuh itu tidak membatalkan wudu. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menggabungkan antara kedua hadis tersebut. Hadis dari Busrah dengan hadis dari Tolak bin Ali. Kemudian ia menyatakan, yang menafsirkan atau ia menafsiri bahwa hadis yang pertama itu yang menyentuh kemaluan itu dan kemudian membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan bisyahwat, dengan syahwat. Itu yang pertama. Adapun makna hadis yang kedua yaitu menyentuh kemaluan bi ghairi syahwat, dengan tanpa syahwat. Jadi dalam kitab ini disebutkan bahwa ternyata menyentuh kemaluan kalau tidak dengan syahwat, sekalipun itu kemudian menggunakan batinnya tangan kita, maka tidak membatalkan wudu. Tapi kalau menyentuhnya dengan syahwat, walaupun tidak menggunakan batinnya tangan kita, maka di situ juga membatalkan wudu. Inilah khilaf para ulama. Dan nanti juga Ustadz Agus insya Allah sampai pada bab yang demikian. Kenapa dalam dunia fikih itu kok terjadi banyak khilaf? Oh kalau begitu Islam itu nggak relevan dong. Oh kalau begitu aturan fikih itu tidak kemudian satu suara dong. Oh tidak. Justru dengan adanya seperti ini, maka ini menunjukkan bahwa Islam itu cakupan ilmunya sangat luas, sangat banyak sekali. Fikih, ada fikih ibadah, ada fikih kontemporer, ada fikih ada usul fikih ya, ada usul fikih, ada kaidah-kaidah fikih, ada usul fikih, ada macam-macam. Itulah kemudian ilmu ibadah dan ilmu Allah itu sangat luas sekali. Ini yang berikutnya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yang menjadikan wudhu kita menjadi batal adalah memakan daging. Apa kira-kira? Unta. Nah, memakan daging unta. Jadi umpamanya misalkan ya kan, setelah kajian ya kan, ini tasyakuran. Karena nanti nopo niki senengane plafonnya arek diganti kan begitu, pun kropos hari ini kan begitu toh. Besok ternyata setelah diganti plafonnya ya kan, ini sekalian pengumuman bahwa ini memang wis kropos Pak, termasuk speaker ini juga harus diganti. Tapi mau ganti speaker ketah ganti plafon rihin, nggak tahu ini sudah dapat budget berapa, dengan kebutuhan berapa. Saya juga kemarin tidak bisa mengikuti rapat ya. Wah, Pak plafonnya pun diganti, al-amin syukuran nyembelih unta misalnya kan begitu. Nah, setelah makan unta maka unta ini membatalkan wudu. Sekali lagi unta itu membatalkan wudu. Dasarnya adalah dari Jabir bin Samurah bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Kanjeng Nabi, apakah aku harus berwudu karena memakan daging kambing? Maka kata Nabi, kalau kamu menghendaki silahkan.
Tapi apakah kemudian aku harus berwudu jika kami memakan daging unta? Ya fal yatawadho. Kalau kamu makan kambing boleh wudu, boleh enggak? Tapi kalau kamu makan daging unta maka hendaklah berwudu. Demikian ya. Jadi memakan daging unta itu membatalkan wudu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang menjadikan wudu kita batal itu adalah naum. Apa naum? Kalau pagi hari itu kan biasanya kita mendengar as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur, kan begitu. As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada naum itu tidur. Dan di sini ada khilaf para ulama. Yang pertama menyatakan bahwa kalau tidurnya tidak bersandar, maka tidak membatalkan wudu. Itu kalau tidurnya tidak bersandar. Kita-kita enten boten sing saged tidur tidak bersandar. Pirang-pirang kapan nek pas khutbah Jumat gitu. Ngoten niku Bu. Jadi bapak-bapak itu sebagian itu nek pas tidur nek pas khutbah Jumat itu jan khusyuk tenan. Sing nang jero khusyuk batang sing nang ngarep omong-omongan dewi. Nah, ini penyakit umat begitu. Jadi tapi kalau di sini ndak. Kalau ada ya paling-paling cuman 1, 2, nek ora loro ya 3, nek ora 3, 4, nek ora 4, 5. Oh ngono. Nek ora 5, 6 begitu ya. Sing khutbah Jumat kok apa sing melu ngendikan kaya khotib itu juga enggak ada kalau di sini. Umpama ono ya paling 1 nek ora 1, 2 nek ora 5 nek ora 7 kan begitu kan? Ini tidur. Para ulama menyatakan berdasarkan perkataan Anas bin Malik bahwa dahulu para sahabat Rasulullah SAW beliau tertidur, kemudian mereka mengerjakan sholat tanpa mengulangi wudhu. Ini begitu dasarnya. Jadi bahkan pernah para sahabat kemudian didatangi, ada sahabat yang mendatangi Kanjeng Nabi untuk kemudian karena ada hajat, lalu kemudian sholat isya dan sholatnya agak akhir dan sahabat sebagian tertidur dan tidak mengulangi wudhunya lagi. Dari situ para ulama menyatakan dengan dasar ini bahwa kalau tidurnya tidak sampai bersandar maka tidak membatalkan wudhu. Namun ternyata dalam kitab ini ringkasnya saya sampaikan, ini menyatakan kalau yang dikarang oleh Syekh Husain bin Audah al-Ausyah, Ensiklopedia Mawsu'atul Fiqhiyah Muyassarah, ini lebih condong kepada bahwa tidur itu baik dalam keadaan bersandar maupun tidak bersandar, di situ menjadikan batal wudunya. Dengan alasan karena tidur itu menjadikan akal menjadi hilang. Sekali lagi dengan alasan bahwa tidur itu menjadikan akal menjadi hilang. Ini dalam kitab ini yang marjuh, yang lebih kuat itu. Tapi kalau mau mengambil pendapat yang pertama silakan saja. Ini nanti insya Allah disampaikan oleh Ustadz Agus Effendi secara lebih mendalam. Jadi kita lebih paham dulu ya, kita memaknai dulu. Apa jenengan mau ngambil yang mana silahkan. Kalau saya cenderung kepada mengambil yang ini, yang dari kitab ini. Jadi sekalipun tidur itu nek sudah benar-benar tidur ya tetap batal. Mulane nek khutbah Jumat ampun tidur. Nah begitu penyakit umat. Begitu khutbah ini kan penyakit ini. Pokoknya agar khotib pun salam ya sudah anteng. Engko nek napa senengane komat itu otomatis langsung melek. Dan itu terjadi di setiap khutbah Jumat, apalagi khotibnya rodo nopo ngantui kan begitu. Kanjeng Nabi itu kalau khutbah beliau mukanya itu seakan-akan sedang mengumandangkan bahwa di belakang situ tuh ada pasukan yang ingin menghancurkan kita. Artinya apa? Dengan nada yang tinggi. Jadi ya tidak dibenarkan khutbah Jumat kok dengan nada yang rendah. Napa meleh mendayu-dayu meninabubukan jamaah ini juga syariatnya tidak seperti itu. Begitu itu khutbah Kanjeng Nabi. Neng ojo kemudian kadang orang tidak paham. Wah kena khutbah
keras. Nah itu ya memang seperti itu, khutbah Rasulullah seperti itu. Baik, ini pendapat yang menyatakan bahwa tidur itu termasuk yang membatalkan wudhu. Bapak Ibu rahimakumullah, itu bagian-bagian yang di dalam kitab ini yang menyebutkan bahwa sesuatu wudhu itu bisa batal karena apa tadi? Yang pertama, hilang akal, ya keluar dari apa? Dubur dan kubul, kemudian hilang akal, kemudian menyentuh kemaluan dengan syahwat, makan daging unta, dan yang berikutnya adalah tidur. Baik, kita masuk kepada bab yang kedua, mudah-mudahan sampai waktunya. Di sini ada subjudul yaitu hal-hal yang dikira membatalkan wudhu, tapi ternyata wudhunya itu tidak batal dengan hal-hal yang dikira tersebut. Yang pertama, menyentuh kemaluan. Tadi sudah kita sebutkan keterangannya. Ini dikira orang itu membatalkan wudhu, padahal itu tidak membatalkan wudhu. Yang berikutnya adalah menyentuh wanita. Apa? Menyentuh wanita. Ini kan ada pemahaman nek wong lanang kesinggol wong wedok batal, ya kan? Begitu kan? Itu ada pemahaman seperti itu. Bahkan sok gedolanan Bapak Ibu, saya pernah mendapati laporan, Pak, nek wong lanang ngemek wong wedok itu batal atau enggak? Emangnya kenapa itu? Di tempat kami itu sok gedolanan. Jadi ini ada satu perusahaan, kemudian perusahaan ini menopo senengane di waktu tempat istirahat, di ketika mereka beristirahat, maka karyawan laki-laki dan karyawan wanita itu melaksanakan sholat. Namun karena musolanya kecil kemudian bergantian. Tadi gedolanan. Sopo sing sholat dhisik, kok nek sing sholat dhisik sing kakung-kakung, nanti sing putri gedolanan. Angger harus mlebu masjid, musola, gak arek takbir, Bu, itu mulai takbir sing lanang teko didemok. Nah, samang batal, kono baleni meneh. Itu begitu ya. Nanti juga sama gantian, ketika wanita ini sholat duluan, maka kemudian laki-laki itu datang, lanjut didemok niku dimek men batal, kemudian wudhu lagi. Ini kan sering terjadi di masyarakat seperti itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nek Kanjeng Nabi ini luwih remen nopo di ganden itu di nopo di nopo, oke? Dikeprek bahasa sekarang, dikeprek kepalanya sampai kemudian itu hancur berserakan daripada kemudian menyentuh wanita atau laki-laki menyentuh sesuatu yang bukan menjadi harimnya, yang bukan menjadi mahrim ya, mahram, harim ya, begitu ya. Nah itu, ini kan malah dewi niku sok angel, jadi sok nopo malah sok do salaman dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang sepele ning dong-dongane berat di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Apa dalilnya kalau kemudian menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudhu? Dalilnya adalah dari Aisyah. Ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Apa kata Aisyah? Bahwasanya beliau mengatakan Kanjeng Nabi itu pernah mencium Aisyah istrinya. Lalu kemudian ketika beliau hendak melaksanakan sholat, ternyata Kanjeng Nabi tidak kemudian mengulangi wudhunya. Bahkan di suatu malam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat malam, lalu kemudian Aisyah ini kehilangan suaminya. Kehilangan suaminya itu kehilangan Kanjeng Nabi. Biasanya Nabi itu berada di sekitar Aisyah, kok rodo di mana ini? Jo nopo gagap-gagap begitu. Maka mendapati kedua kaki beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu genggaman tangan. Ini ada dua. Yang pertama, bahwa sujud itu kaki ini nyuwun sewu boten buka. Sujud itu kakinya tidak buka, tapi kakinya rapet. Itu sujud. Saya sering mendapati loh di sini bapak-bapak ya,
itu pas sujud itu kakinya itu rapet, Pak. Ibu juga sama rapet. Jadi antara kanan dan kiri itu rapet, tidak benggang. Lah itu Aisyah mendatangi Nabi dalam satu telapak tangan dan ternyata Nabi tidak membatalkan sholatnya. Artinya sering biasa Nabi itu menyentuh bahkan mencium istrinya ketika melaksanakan sholat, setelah melaksanakan sholat atau hendak melaksanakan sholat. Itu dalil yang menunjukkan bahwa menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu adalah menyentuh wanita bisyahwat, dengan syahwat. Kemudian yang berikutnya disebutkan dalam kitab ini yang kebanyakan orang menyangka itu membatalkan wudhu, tapi ternyata tidak membatalkan wudhu adalah keluar darah karena luka, berbekam atau sejenisnya. Jadi melecet sekedik, kemudian nopo, pokoknya sejenisnya ya, itu bekam dan lain sebagainya, tidak membatalkan wudhu. Kemudian ragu apakah sedang hadas atau tidak, ini juga sering terjadi. Misalnya panjenengan sholat, setelah takbir Allahu Akbar, atau begini contohnya, misalnya hari ini zuhur jam pinten, Pak? Jam berapa zuhur? 12, 11, 45. Asar jam pinten? 15-an ya. Gampangnya begini, zuhur jam 12, asar jam 3. Gampangnya, ini contoh. Jenengan sholat jam 12, lalu kemudian jenengan mau melaksanakan sholat asar jam 3. Njuk lali. Kira-kira wis batal apa dereng? Batal. Itu dikembalikan ke yang batal atau yang belum batal? Hah? Sudah disampaikan Ustadz Mawardi loh ini loh. Dikembalikan ke yang, kenapa dikembalikan ke yang batal? Jari ini yang yakin tidak bisa apa? Syak, tidak bisa batal dengan yang ragu. Kan begitu. Jenengan yakinnya sudah wudhu atau belum? Sudah. Kapan wudhunya? Waktu sholat zuhur. Nek batal niku ragu, remeng-remeng napa wis yakin batal? Hah? Yakin batal tandanya apa? Wong ini di sini contohnya ragu kok malah gawe dhewe. Jadi contohnya wau teng dhuwur pun wudu, lajeng arep salat asar. Oke, batal apa urungnya? Berarti yakin batal apa yakin gurung? Yakin remeng-remeng kan begitu kan? Urung-urung cetha wis batal atau belum? Maka dikembalikan ke yang yakin. Berarti yang yakinnya yang wudu. Sudah, kalau memang merasa ragu batal atau tidak, ning yakine sudah napa, sudah wudu, sudah kembalikan ke yang wudu. Ning nek ini kan biasanya nek dalile wong Jawa kan kok mbok-mbokan, kan begitu, mbok-mbokan kok nek wis batal ora malah ora sah salate. Ora beda kaya nek mbok-mbokan nek traweh ping pinten 23 sing ketampa, sing 23 sing 18 ditampa lah malah kurang, gitu kan begitu. Tapi tidak pakai ilmu. Nah, kalau pakai ilmu ndak. Kalau pakai ilmu, yakin kita sudah wudu, sudah bismillah. Wadene kok jebulane wis batal, ya sudah, Allah itu maafu, Allah itu maha pemaaf, tidak serumit itu. Ini kaidah. Bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ning kok nek napa senengane? Sudahlah, saya mau wudu saja. Wudhunya ini dasarnya bukan dasar ragu, tapi karena tasdidul wudhu, membaharui wudhu. Apa dalilnya? Dalilnya pernah suatu ketika Kanjeng Nabi SAW sedang taklim, kados ngeten, lajeng ujug-ujug niku napa? Tiba-tiba ya. Tiba-tiba tersengat napa nggih?
Tersengat ki listrik nek tersengat. Tercium bau yang tidak sedap. Kira-kira mambu napa niku? Ayo mambu itu ya. Walajeng jajal kira-kira panjenengan kayak taklim koyong ini kok ujuk-ujuk tersengat bau itu ya kan? Sopo sing konslet gitu kan? Lajeng napa do nganu napa ngarani kancan-kancane kan ngoten. Kayak mesti kae. Nabi itu bijaksana sekali. Saya belum batal. Neng aku arek wudu meneh. Coba kalau kemudian sahabat tidak ngaku sapa sing batal ning Kanjeng Nabi kok sing napa? Sing wudu, nanti sahabat ngarani, waduh berarti Kanjeng Nabi nih wau sing niku kan gitu. Akhirnya karena Nabi berwudu, kemudian para sahabat ikut berwudu. Dari situlah kemudian muncul fikih tentang tasdidul wudu, pembaharuan wudu. Dewe mau zuhur wis wudu, asar kok arek wudu meneh, ndak apa-apa. Ning dasarnya bukan karena mbok-mbok jek-jek uga-uga boten, tapi dasarnya adalah karena tasdidul wudu. Karena wudu itu memiliki banyak keutamaan. Sudah disampaikan oleh Ustaz Agus? Sudah? Mosok belum? Dereng? Oh nggih, ngejeng mesti sampai keutamaan berwudu. Nah, itu ya. Jadi yang yakin yang wudu. Karena apa? Ketika kita sudah sholat, tidak boleh kita membatalkan sholat kita gara-gara sesuatu yang tidak syar'i. Contoh yang paling sering, sholat Allahu Akbar, telepone muni, kira-kira batalake napa mboten? Kebanyakan loh, mesti batalake. Kok dalile ya ngene, alwung sholat khusyuk timbang sholat kepikiran HP muni kan begitu kan? Padahal membatalkan sholat itu dosa kalau tanpa udzur syar'i. Wala tubtilu a'malikum. Jangan kamu membatalkan amal-amal yang kemudian sedang atau telah kalian kerjakan. Batalake sholat. Begitu. Ragu apakah sudah berhadas atau tidak. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, jika seorang merasakan sesuatu dalam perutnya, jenengan kayak sholat kok muncul suara gemuruh yang tidak karuan itu, lajeng ragu ki batal apa ora. Akhrajahu minhu syai'am la, keluar atau tidak, fala yakhrujanna minal masjid. Ada penekanan nun taukid, jangan kamu keluar dari masjid, jangan kamu membatalkan amalmu itu, sholatmu itu. Hatta yasma'a sautan au yajidarihan, sampai kemudian kamu mendengarkan sautan, sautun, saut itu suara. Ora ana ambune Pak, ning metu suarane ya batal. Saya tidak mendengar suaranya, tapi ada baunya, maka ya batal. Jadi suara dan bau itu menjadi indikator bahwa kita telah mengeluarkan hadas, maka kita harus berwudu. Baik. Itu Bapak Ibu rahimakumullah yang dapat kita sampaikan. Oh ya, ada lagi memotong rambut dan memotong kuku itu tidak membatalkan wudu. Saya tidak tahu kenapa dalam kitab ini kok ditulis seperti itu. Mungkin ada yang berpahaman bahwa nek motongi rambut niku membatalkan wudu. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Bahkan dulu saya sempat mendapati nyun sewu, dalam keadaan saum, dalam keadaan siam, dalam keadaan berpuasa, itu ada orang yang tidak berani membersihkan telinga dengan anggapan bahwa membersihkan telinga itu membatalkan puasa. Ada yang beranggapan seperti itu, tapi anggapan ini tidak benar. Ada pula dalam kitab ini dituliskan bahwa mengusap air ke leher ini adalah sesuatu yang tidak disyariatkan ketika berwudu. Berarti kasus ini pernah terjadi. Ada orang meyakini bahwa nek ngusap nopo niku rambut tekan gulu tekan leher ngasek teles semuanya. Ini mungkin
ada, itu la aslalahu, tidak ada syariat yang demikian. Saya kira cukup, karena ya insya Allah besok kita akan disampaikan oleh Ustadz Agus. Ada pertanyaan barangkali? Cukup nggih? Silakan. Jika kemudian menahan kentut, maka boleh untuk membatalkan sholat, karena ada larangan sholat menahan kentut dan menahan air kencing. Itu alasan yang syar'i untuk membatalkan sholat. Jika ya begitu. Ada lagi tambahan di sini, yaitu nyuwun sewu yang punya penyakit loss control ya. Jadi nopo niku? Napa Pak? Ah ini ya, jadi wis ora iso ngempet, wis pokoknya keluar terus begitu. Kalau orang punya penyakit itu, dalam kitab ini disebutkan yang penting dia ketika mau sholat memperbarui wudu. Ketika dalam sholat keluar wis pancen usahane pol niku, jan samonten niku sudah pol begitu. Lah lajeng kita memang sering merasakan adanya keraguan, sujud itu mungkin masih keluar, barangkali ini kan air kencing yang tidak tuntas atau kemudian menjadi syak begitu ya. Ada lagi? Silahkan. Oh alam, ini sering terjadi. Saya sendiri belum mendapati redaksi yang sudah saya tanyakan, maksudnya saya kepada guru kami gitu, saya belum sampai ke situ. Cuman setahu saya mematikan HP itu tidak membatalkan sholat. Setahu saya mematikan HP itu tidak membatalkan sholat, dan itu kemudian menjadi dalil bahwa dulu kita pernah belajar fikih, bergerak 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Setahu saya tidak. Bahkan kemudian sebagian seperti dalam kitab Sifat Sholat Nabi, yang terus direvisi pembaharuan, itu salah satu keterangan yang ada dalam kitab sholat itu bahwa menghadap sutroh sater. Jadi saya sholat di sini, maka depan saya ini harus ada sutrohnya, pembatas, dinding pembatas, dan tidak boleh kita melewati dinding pembatas itu. Kalau dalam sifat sholat Nabi, pembatas itu minimal 1 hasta. Tapi dalam Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram disebutkan minimal walau bikhoten. Bikhoten itu dengan garis minimal ya. Jadi panjenengan kok sholat, di depan sini kok ada garis, itu jangan dilewati. Kalau seorang itu mengetahui tentang dosa yang diakibatkan melewati orang yang sedang sholat, dia akan berdiri berapa? Arba'ina sana, 40 tahun mending ngenteni itu bang, ada lewat ngarepe wong sing sholat itu tadi. Lah di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh tentang sifat sholat Nabi, itu yang beranggapan bahwa sater itu harus 1 hasta, kemudian di belakang situ sholat, lalu di depannya kita bersutroh dengan orang yang sedang zikir, dan orang yang sedang zikir ini kemudian meninggalkan tempat, maka boleh maju untuk mencari sutroh. Dalam keadaan khauf, dalam keadaan perang, itu juga sholatnya sambil pegang senjata, sambil ribat, sambil berlari, dan itu boleh juga seperti itu. Setahu saya tidak membatalkan, tapi insya Allah besok ditanyakan dengan Ustadz Agus Effendi yang lebih paham, dan saya juga akan bertanya, karena ini pernah menjadi pergolakan saya pribadi, ini boleh enggak gitu. Tapi setahu saya boleh, cuman hanya saja saya belum mendapatkan yang corone guru aja sing tenane niku sing kaya napa ngoten nggih Pak Don. Insyaallah seperti itu. Cukup nggih. Saya angel nek saya rene takonane taan. Sing arek jawab bingung mangke.
Karena fikih itu bukan materi kami, ini hanya sebatas melengkapi. Jenengan bisa beli kitab ini. Kalau yang fikih Muyasarah itu harganya sekitar 100.000 ya. Tapi itu nggih wau tingkat SMP. Kalau ini rada dhuwur sithik tingkatannya, tingkatan SMA dan sudah diterjemahkan 7 jilid. Cek aja di Shopee ya, harganya berapa. Kalau dulu saya sekitar 600-700an sekitar itu. Ngoten, insyaallah besok malam Sabtu mudah-mudahan ada gantinya. Karena tadi Ustaz Agus Effendi betul-betul mendadak dan besok malam Sabtu ini jatah saya nih, bosen makanya kalau terus tak bataski ganti nih insyaallah begitu. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada waktu beberapa menit untuk istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.